Gatot Kaca itu bisa ngedelay lah beberapa inisiasi dari teman-teman EVOS. Oh, tapi enggak Khalid. Mereka mau balas dengan early aggression. Karena di sini gua rasa dari Onyxnya emang mau makanin mid-nya kan lumayan ini ya. Jadi biar Sunset itu tetap main karena kalau mid-nya nggak dibantuin Fokus mid ya. nanti malah di freeze sama si Yuffie-nya kan karena menang match up kan dari EVOS-nya. Oke. Oke, ini dia untuk drafting dari game yang kedua yang akan kita saksikan untuk hasil seperti apa. Apakah untuk Onyx atau EVOS bersama casters kita ada Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang luar biasa. Dan buat kalian yang semua masih berada di luar dari MPL Arena, silakan masuk ke dalam. Karena sebentar lagi derby internasional untuk di game yang kedua akan dimulai. Itu dia, mampukah EVOS mengejar dengan skor 1 sama atau Onyx yang akan masuk ke dalam match point-nya Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Oke, so MPL Arena mana tepuk tangannya? Gemuruh hujan di luar akan kalah dengan gemuruh yang di dalam MPL Arena. Kita akan menyaksikan derby internasional yang masih berlanjut. Dua-duanya menunjukkan ketajaman dari sang landak dan juga ketajaman dari taring sang raja hutan. Itu dia, bahkan tadi para panel kita juga bilang ya, dalam kondisi under pressure, Albert dia masih well perform, dia masih perform dengan sangat-sangat baik. Tapi ya satu aja nggak cukup. Mereka perlu perform as a team dan sekarang Baxia di posisi Romerji. Yes. Betul sekali Lim, dan bahkan di sini kita menyaksikan dari segi emblemnya. Ngomongin Karabaxia ya, dia emang butuh tahan badan. Tapi untuk dari posisi seorang Cici, ini memang akan ada mobility yang cukup cepat. Mungkin mereka cukup mengandalkan posisi dari agility-nya. Iya ya, apakah Erlan keluar dari hero marksman-nya? Ini menjadi salah satu hal yang akan positif untuk EVOS. So far marksman-nya soalnya gendong banget kan? Yes. Ya karena di respect juga sih tadi memang kebetulan. Wah, nggak mati kemarin hampir. Satunya ya karena dia udah lepas tangan aja. Ya itu udah oke Dari lah. device. Ya itu fine lah. Tapi untuk early game sepertinya lumayan tenang ya di game kedua kita ini. Screening dari Keyboy, pergerakan dari Key. Kayaknya nggak terlalu barbar seperti game yang sebelumnya. Tapi Randy ini ngedorong 2 player di bagian bawah. Lumayan bagus. Tapi untuk level 4, Lutfi harusnya duluan. Yes, tapi kali ini kalau kita menyaksikan nih agak lebih panjang ya nafasnya ya, lebih santai ya temponya Lim ya. Ya lebih pelan. Karena dari keduanya mungkin sadar Ji, initiate di awal ini nggak terlalu mudah lah bagi mereka. Keyboy hanya bisa ngasih vision dulu di awal, Key-nya juga. Kalau mereka tempurin nih dipaksain itu bakal makan waktu yang banyak banget. Oke. Kan kalau misalnya ngomongin ke arah tempo untuk team fight, ini adalah yang sebenarnya Lim. Mereka akan coba melakukan team fight di sini. Tapi lihat, di saat Albert mencoba untuk melakukan tempo dan memaksa Keyboy menuju ke arah flicker, ini menandakan informasi yang didapatkan adalah hanya satu awareness dia untuk di saat turtle, yaitu cuma di arah Lutfi. Tapi ternyata waktu itu tidak diberikan. Dan langsung Prefators menuju ke arah belakang, target mereka dengan team fight cukup besar dan juga Lutfi memilih untuk flicker menuju ke arah belakang dan Keyboy mencoba untuk gambling mendapatkan 1 momen kill tapi nampaknya gagal. Tidak tertukar oleh apapun. Ya mencari pertukaran tadi Keyboy ya. Tapi sayangnya damage-nya kurang sehingga gak ada pertukaran. Yang bisa didapatkan lagi Onyx mereka dapetin turtle. Tapi EVOS mereka dapetin first blood. Oke, first blood tukar turtle. Tapi kalau first bloodnya mungkin kayak Skylar kayak tadi. Atau mungkin ke arah jungler Kairi, itu masih oke sih menurut gue Lim. Ya sebenarnya ini poin atlas aja Ji. Iya. Kalau ngomongin untung ya jelas enggak. Tapi yang pasti sekarang invade jungle mulai dilakukan juga Kairi. Dia tahu nih Yesansin yang akan coba dibikin out farm. Dengan adanya Keyboy, dengan adanya Sans, early game yang harusnya dipegang sama Onyx. Yes. Dan jangan lupakan, Kairi salah satu pemain Baxia terbaik juga. Jadi Key, dia tahu kapan calculate yang bisa ditumbangin Key-nya, kapan Key-nya nggak punya damage, kapan Key-nya nggak punya badan. Dia tahu untuk saat ini Key-nya masih setara. Untuk numbangin Key masih agak cukup berat. Mungkin main di menit menit 5 ke atas, Key akan cukup turun power dari ketebalannya. Iya. Paling jatuhnya jadi anti regennya aja kan. Yes, dari betul. pasifnya. Cuma ini Key-nya di-poke terus kayak gini lumayan bahaya nih. Bedanya Keyboy dia punya quick guard. Dia bisa recover lagi HP-nya. Sementara kalau dari Key, mau nggak mau dia harus recall nanti. Dan balik lagi dengan rodanya. Oke. Melihat cara audience prediction, memang kita tahu Onyx banyak sekali. Tapi EVOS fans jangan mau kalah kali ini. Karena ingat 50-50 selalu ada selama match berlangsung. Sampai game point ditentukan nih. Ya, sebelum 3 poin didapatkan oleh satu tim berarti masih jalan kan. Yes. Masih lanjut. Bahkan dari setiap gamenya sebelum base hancur juga masih jalan.
World X langsung ya menjadi item pertama tanpa sepatu bahkan. Ini benar-benar bisa menjadi satu poin yang bagus banget. Dan ngelihat dari Turtle yang selanjutnya ini akan di setup kembali. Harusnya Onyx yang pegang tempo dan counter setupnya dari EVOS. Oke, kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka udah standby. Flame menuju ke arah Turtle, Vision juga sudah terlihat dengan sangat jelas. Key mencoba untuk menargetkan siapapun di depan sana. Tidak mau terlalu terburu-buru. Vision karena Albert masih terlalu jauh, tapi Randy mencoba untuk zoning out Skylar. Membuat Skylar mengeluarkan zaman force terlebih dahulu, tapi ternyata trigger disiplin yang sangat baik. Meanwhile, Kairi menuju ke arah backline. Randy menangkap suara Kairi dan Albert. Terkena Raging Sandstorm, tak following up damage ini akan hanya menjadi Raging Sandstorm biasa. Tapi Lutfi coba untuk dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Free di belakang dan real world manipulation. Menutup jalan dari Kiwi dan kawan-kawan, tapi nampaknya Kairi masih ada satu Bokmo Channel yang menangkap. Tapi sayang sekali sahabat dari Albert terlalu sakit dan mendapatkan turtle. No perfect turtle for Kairi. Itu dia, masih lanjut sepertinya. Di Oke. arah mid lane. Tapi kayaknya udah pasti tumbang. Brave Fighters masih terlalu kuat. Dan Randy kali ini juga harus mundur ke arah belakang. Jangan sepelekan damage per second dari Suns. Karena Kairi masih di depan sana. Itu dia. Itu susah banget sih sebenarnya untuk tahan. Sementara lihat bagian top lane lagi. Pressure sebenarnya dari keduanya kuat. Tapi tadi objektif itu benar-benar diunggulin sama EVOS. Mereka dapat trade kill-nya, mereka dapat objektifnya. Beberapa skill yang terbuka, terpancing lebih tepatnya. Itu dari keduanya benar-benar mahal. Gak boleh sembarangan lagi sekarang untuk ngebuka skill. Even itu Randy dengan Top of Ruin yang tadi gak berhasil connect. Wow, permainan sangat mengerikan untuk para pasukan dari tim Onyx kali ini. Benar-benar ngeredam gigitan EVOS. Berbeda dari game yang pertama. Karena mungkin bisa kita melihat sosok dari KYY kali ini. Mau tidak mau, dia akan sedikit memberikan hanya badan. Beda sama Gatot Kaca, beda dengan Kalea, tapi dia pakai Swallow. Ditelan di dalam turretnya sendiri. Dan bahkan Suns akan menjadi target utama mereka. Masih ada flicker untuk defensif. Suns! Gila Suns! Still survive menukar dengan adanya Keyboy. Dan dibalikan kembali keadaannya posisi kali ini. Kairi tidak mau tinggal diam. Dengan adanya KYY yang bakal menjadi target utama. Sayang sekali tidak ada Shadow Kill. Dan gila Suns still survive! Itu dia save dari Keyboy juga. Rela untuk tumbang. Rising Sandstorm digunakan untuk membeli waktu saja. Dan akhirnya tempo yang masih berjalan untuk Onyx. Masalahnya tadi key-nya coba untuk ditumbangkan, ya tapi ya itulah key, terlalu keras pastinya. Dreadnought Armor, Silence Rope, oke physicalnya ada dan magical defensifnya juga ada. Ya apalagi ini Baxia kan, projectile akan sangat-sangat terganggu nantinya. Tapi kalau dari core-nya kita lihat Hunter Strike untuk kedua jungle. Perbedaannya Kairi, Skypiercer, Beda, ini dia. Dia nggak terlalu terpressure untuk kali ini. Dan dia tahu damage dari Suns udah cukup dengan glowing yang akan dia miliki. Dan juga damage nantinya dari Keyboy juga akan cukup. Lutfi udah pasti salah satu damage dealer terbesar. Dengan eksekutor di tangan dari Kairi, Skylar ini tinggal bebas ke arah belakang. Iya, atau bisa juga sebenarnya untuk Kairi sendiri, dia mau nge-punish depannya Ji. Tapi Randy bakal coba dipanis kah? Tapi ngomongin KYY target utamanya menuju ke arah Suns dengan Raging Sandstorm yang sudah dikeluarkan. Tapi lihat Lutfi, sering out, flicker for Swallow, tapi nampaknya langsung ada Brave Fight dan Kairi. Still Turtle di depan Albert, tebakan Albert menjadi point kill yang selanjutnya. Dibalikan kembali karena double kill dikeluarkan dan Shadow Kill. Skypiercer-nya menyala di sana. Skypiercer-nya sudah aktif walaupun shutdown didapatkan oleh seorang Randy. Lagi? Double kill, 2 Skypiercer, 20 stack. Wow, itu dia Skypierce yang akan menjadi Kairi masih mau lebih kah? Untung saja masih ada satu yang menyelamatkan Randy. Bayangkan kalau Randy di sana semua skillnya cooldown Lim. Itu dia team fight yang terbilang hanya 4 karena Skylar akhirnya langsung mundur. Dia cari space farming lagi, dia hancurin mid-nya. Tapi EVOS, satu momentum saja yang mereka lepas. Langsung 2000 sampai 3000 gold hampir yang dipegang oleh Onyx. Satu buat team fight yang gagal, zoning dari Lutfi. Itu yang paling mahal dari Turtle kali ini. Karena Retribution dari Kairi itu jadi bebas. Dan Shadow Kill yang memang terbagi. Tapi karena hero semua yang ada di sana, damage yang masuk. Skypierce-nya nyala. Dan efek punish, lethality-nya yang akan menjadi masalah next-nya. Itu dia Lim, dia dapetin 2000 gold bahkan sampai menuju ke 3000 gold plus 20 stack Skypiercer. Ingat, stack Skypiercer untuk di MPL itu susah banget untuk didapetin Lim. Berhasil mendapatkan seorang KYY, Raging Sandstorm dikeluarkan dari depan sana, tapi Skylar bermain di dalam arena permainan real world manipulation. Ready pun tenggelam di telan bumi. Walaupun adanya Erlan di depan sana menutup jalannya Skylar, dia nggak akan bisa bertahan dengan cukup lama karena Kairi sudah standby on position. Bahkan Keyboy yang menutup jalan dari sosok seorang Erlan. Where are you going, Swallow? Nowhere to run. Dikejar bahkan tersisa Albert. Versus? Seorang diri.
Dan gak bisa untuk dipukul mundur, hanya mengorbankan Skylar. Mereka dapetin 4 keunggulan lagi-lagi di tangan Onyx. Skylar, salah satu gold laner yang tidak takut bertukar nyawa dari game yang pertama. Nyawanya ditukar dengan keuntungan yang melimpah. Itu selalu worth it. Terkadang memang kita tahu betapa harga sosok seorang gold laner. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy. Mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Tapi Albert selalu sakit yang bisa diberikan dengan adanya Endless Battle yang sudah dimiliki. True damage-nya nggak bakal bisa ditahan dan dimiliki oleh seorang Keyboy. Oh Lordnya jadi reset, jadi ketahan. Oh ketahan, mereka tahu. Mereka tidak mau membalikan kembali take keadaan over. dari World Manipulation. Take over Lord di tangan dapat pasukan dari sosok seorang EVOS karena Kairi tershutdown. Albert berhasil mendapatkan loot dan key. Shutdown yang sangat mahal. What a takeover EVOS. Mereka coba memanfaatkan dari laning jauhnya tadi. Panis ke arah Keyboy. Hadir di arah Lordnya dengan 4 melawan 5. Dan mereka makan jungle-nya dulu. Sekarang Lord yang lumayan berbahaya Onyx. Mereka harus stabilkan dulu temponya. Mereka harus kontrol dulu laningnya. Sebelum mereka coba untuk offense lagi. Oke, Skypister yang terkurang kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx tidak terlalu tajam dari Kairi. Dan untuk ngomongin dari Key, dengan shutdown yang dimiliki ini menimbulkan impact yang sangat mahal. Kenapa? Karena dia punya item tambahan dengan sangat cepat, Lim. Oke, kaget saya kapalin ke kanan tadi. Gak masalah. Predicted ceritanya. Sementara dari purple-nya ini masih bisa di-secure. Dan defensif kayaknya bawahnya yang akan dikorbankan deh. Onyx mereka tahu nih nggak bisa semua lane mereka amanin. Jadi ya pilih aja untuk beberapa lane dan game fact by GoPay dengan 8 assist yang didapatkan di game kedua. Keyboy resmi menjadi player dengan assist terbanyak. 3.900 assist yang terlalu tinggi bisa kita lihat. Dengan Lord yang tidak berhasil mendapatkan inner turret dari tim Onyx. Tapi mid lane turret selalu dijaga dengan ketat oleh Suns. Dia nggak mau kehilangan mid turret. Golden Shocker telah dikeluarkan menuju ke arah belakang dari seorang Randy. Tapi nampaknya Randy ultimate for nothing. Reward manipulation juga untuk mendapatkan satu buah turret saja. Tapi sosok dari seorang Kairi tidak bisa terlalu lama berdiam di depan sana dengan Shadow Kill. Dengan Skypister yang tanggung membuat dirinya gak mendapatkan point kill. Skylar terus ditebakkan bersama dengan adanya lebih. Albert terlalu mengganas kali ini. 5 point kill kembali dengan adanya 5 assist membuat dirinya mendapatkan hampir 100 kill participation. Itu dia. Dengan permainan front to back yang gak bagus banget pastinya untuk berhadapan dengan Isansin. Holy defense-nya ke-trigger. Masih ada inner turret juga di arah mid yang harusnya mereka coba. Swallow jangan lupakan, ini Albert tidak bisa melakukan cover. Kalau misalnya Kairi sudah di dalam tubuh dan Swallow. Itu harus diingat dan oh my god, best turret Lim. Di menit yang ke-11. Under 12. Bahkan dengan Lord yang udah di-clear berarti kan. Yes, betul ini sekali. memang setup lanjutan yang sudah disiapkan. EVOS mereka tahu. Gak bisa nih kalau memang teamfight besar-besaran. Mereka harus coba sedikit kiting. Ketika beberapa skill besar seperti Brave Fighter sudah keluar, itu baru bisa. Oke, reward manipulation for nothing. Agak sedikit terburu-buru untuk para pembalap saja. Untungnya masih ada retribution dari tangan Albert. Tapi nampaknya informasi yang didapatkan sangat mahal kali ini adalah turretnya. Udah membayar 6.000 total gold secara cash. 3.000 masih ada untuk EVOS. Iya. Tapi ya, selama mereka sekarang mundur dulu sampai reward manipulation-nya ada, gue rasa nggak masalah, Ji. Temponya nggak boleh dinaikin sampai ya benar-benar Swallow ada ultimate kembali. Dia nggak ada cooldown reduction. Adanya Glowing One, Blood Wings, dua-duanya nggak ada cooldown reduction-nya. Bahkan Divine Glaive. Ini bakal menjadi striker kedua nih. Mungkin kalau ngomongin Cici di gold lane dengan Hunter strike damage juga perlu diperhitungkan. Tapi kalau Magical full dari Swallow. Tapi Ki mencoba untuk menutup ke arah jalan pulang dari seorang Kairi. Lihat damage-nya terlalu sakit. One by one situation menutup jalan dengan adanya Quest Shadow. Tidak ada jalan untuk pulang tapi Suns tidak akan tinggal diam. Backup. Menutup jalan membackup permasukan dari tim Onyx. Itu dia responsif yang cepat tanggap. Respon cepat tanggap dari para pasukan dari tim Onyx menutup EVOS mendapatkan keuntungan atas Kairi. Karena kalau Kairi tadi tumbang, Dido akan mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Karena mereka akan kehilangan satu, yaitu kehilangan Power of Retribution. Dia Suns langsung ngebuang flickernya tadi ya, ketabrak sama Baxia. Dan Lord mulai di set up, EVOS yang pegang tapi counter siap dilakukan oleh Onyx. Oh mereka nggak mau Lord, mereka mau orang. Mereka mencari orang terlebih dahulu dan mereka akan mainkan terlebih dahulu di manipulation. Bahkan Lordnya bebas free di depan sana, kehilangan Keyboy dan Retribution untuk tim EVOS. Kairi tershutdown. Permasukan dari tim Onyx, mereka kehilangan pemain yang tersisa 2 dan ini bencana. Mulai mengejar kali ini EVOS. Dengan 5 member mereka siap untuk melakukan push untuk endgame. Ready nggak boleh terlalu terburu-buru, ingat damage turret ini terlalu sakit, ini memang tumbang. Tapi Albert mencoba berkalkulasi, Crimson Mega telah dikeluarkan, fokus ke damage turret, mencoba melakukan endgame. Dan EVOS ketabrak, membalikan kebalik kanan dan menggigit Onyx.
1-1 derby internasional. Belum semudah itu untuk mendapatkan match poinnya. EVOS dengan draft uniknya Baxia yang muncul.